Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview satu buku yang menurut saya sangat penting sekali untuk kita baca dan kita ketahui, yaitu memoir daripada Bung Hatta. Merupakan autobiografi dari riwayat hidup Wakil Presiden pertama Indonesia dan pahlawan kemerdekaan. Buku ini bagus, terdiri dari 3 jilid. Ada jilid 1, jilid 2, dan jilid 3. Kemudian dibundel dengan cover yang juga bagus ya. Diterbitkan oleh Kompas dan diberi pengantar oleh Taufik Abdullah. Kita buka satu-satu, kita lihat. Nah, 3 jilid. Keseluruhan jilidnya hardcover. Ya, hardcover. Kok bisa sampai 3 jilid ya? Nah, buku ini menceritakan kehidupan Bung Hatta, mulai dari dia kecil dilahirkan sampai kemudian dia nanti menjadi Wakil Presiden Indonesia. Buku ini sebenarnya juga bukan buku baru, tetapi buku yang dicetak ulang oleh Kompas oleh penerbit Kompas ya. Penerbit Kompas. Nah, ini buku ini merupakan cetakan ke-9 tahun 2021. Cetakan pertamanya sendiri, maksudnya oleh penerbit yang pertama itu penerbit Tintamas pada tahun 79. Jadi ini buku yang diterbitkan ulang, dan judul aslinya juga namanya Muhammad Hatta Memoir. Nah, kemudian diganti oleh Kompas menjadi Muhammad Hatta untuk Negeriku, sebuah autobiografi. Untuk orang yang ingin mempelajari sejarah Indonesia, buku ini sangat penting sekali karena diceritakan oleh pelaku langsung. Untuk pembelian bisa dilihat di deskripsi di bawah. Saya akan cantumkan di mana saya membeli buku ini. Jilid yang pertama itu berisi tentang kelahirannya, asal-usul keluarganya. Mana beliau nanti besar di Bukit Tinggi. Kemudian juga menceritakan tentang pemberontakan Kamang. Nanti ada beberapa tokoh Minangkabau yang dibuang ke Digul dan lainnya. Kemudian dia bersekolah. Dan yang menariknya, Bung Hatta belajar agama di surawinya Jambek, Syekh Jamil Jambek. Dan beliau mempunyai keluarga juga dari garis ayah merupakan kalangan ulama dari Batu Hampar. Sehingga sebetulnya rencana awalnya beliau itu akan belajar di Al-Azhar, bukan justru ke Belanda, tapi rencana awalnya adalah ke Al-Azhar, Mesir. Nah, kemudian di sini juga pada jilid pertama ceritakan ketika beliau bersekolah di Batavia, Betawi, kemudian kuliah di Belanda. Beliau berasal dari keluarga yang sebetulnya cukup mapan, pengusaha, sehingga pada awal-awal berangkat ke Belanda juga beliau dibiayai oleh keluarganya, bukan beasiswa. Kemudian bagaimana diceritakan juga awal mula beliau aktif di organisasi dan kemudian aktif di dalam pergerakannya. Jilid yang kedua ini menceritakan setelah beliau pulang dari Belanda. Beliau pulang dari Belanda dan kemudian diceritakan di sini juga diceritakan ketika mulai aktif di dalam pergerakan dan beliau dibuang ke Digul dan kemudian dipindahkan lagi ke Banda Neira. Jilid yang ketiga menceritakan tentang pendudukan Jepang dan kemudian kemerdekaan, dan nanti juga akan cukup detail menceritakan tentang peperangan dengan Belanda, agresi militer ya. Nah, apa yang menarik di buku ini, saya sebutkan tadi bahwa buku ini penting untuk orang yang belajar sejarah. Ada fakta-fakta sejarah
yang tidak ada di buku sejarah yang diungkapkan di sini. Contohnya adalah tentang ketika dibuang ke Rengas Dengklok. Di buku sejarah itu kejadiannya diceritakan dengan heroik sekali. Tapi justru Bung Hatta menceritakannya itu seperti sesuatu yang lucu, sesuatu yang salah perhitungan dan tidak diperhitungkan dengan baik. Maka ada kejadian-kejadian lucu yang diceritakan oleh Bung Hatta di situ. Dan kemudian ada percobaan kudeta pertama, itu ada pada bab ketiga, jilid yang ketiga, yang juga tidak pernah diceritakan di buku sejarah. Jadi ketika awal kemerdekaan, kemudian terjadi percobaan kudeta. Kalau saya tidak salah namanya disebutkan peristiwa 3 Juli. Jadi ada satu kelompok yang memang hobi untuk mengkudeta, mencoba untuk mengkudeta Dwi Tunggal Soekarno-Hatta, tapi itu digagalkan. Dan di situ diceritakan juga, nah ini peristiwa 3 Juli ya, di halaman 133. Dan ketika itu memang sudah Delik Sandi sudah membacanya, sehingga kemudian Jenderal Sudirman mengatakan bahwa tentara sudah bersiap. Nah, nanti peristiwa 3 Juli ini sebenarnya yang akan menjadi rentetan sejarah lainnya. Memang tidak diceritakan di sini, tapi kalau kita baca sejarah Indonesia itu akan menjadi rentetan sejarah lainnya. Jadi ada hal-hal yang menarik yang tidak ada di sejarah tapi ada di buku ini. Jadi buku ini sangat penting sekali untuk yang ingin mempelajari sejarah Indonesia dari mulai penjajahan, karena nanti akan, tadi saya sebutkan, menceritakan tentang pemberontakan di Minangkabau sebelum kemerdekaan, kemudian tentang ordonansi guru juga diceritakan di sini. Nah, kemudian konflik-konflik atau polemik-polemik yang terjadi antara Bung Hatta dengan Bung Karno, terutama tentang PNI. Ketika PNI pertama kali dibubarkan, kemudian nanti Bung Hatta juga mendirikan PNI, tapi namanya bukan Partai Nasional Indonesia, tapi namanya Pelajar Nasional Indonesia. Jadi ada hal-hal yang penting sebetulnya dalam sejarah Indonesia yang tidak diceritakan di sejarah tapi diceritakan oleh Bung Hatta di sini. Dan kemudian kalau sekarang kita melihat orang-orang yang kaya keliling dunia, ke negara-negara Eropa keliling berwisata, Bung Hatta lebih dulu melakukannya. Beliau menceritakan bagaimana beliau berjalan pergi ke Wina, kemudian bertemu dengan Jawaharlal Nehru dengan biaya sendiri ya. Mungkin demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.